Halo, selamat malam semua. Welcome back to videonya. Oke, hari ini saya akan bahas mat wajib tentang notasi sigma ya. Oke, notasi sigma ini sebenarnya gampang-gampang susah karena ini butuh latihan banyak ya. Jadi supaya kalian paham trik-triknya bagaimana mengubah bentuk notasi sigmanya. Oke, untuk pertama kita bahas dulu sifat-sifatnya dulu ya guys di sini. Jadi sigma itu sebenarnya penjumlahan ya. Jadi kalau misalnya di sini ada I1, maksud yang bawah ini, yang I1 ini maksudnya startingnya. I-nya dari 1 berarti pertama X1 sampai ke N. Jadi ini akan 1, 2, 3 plus lanjut sampai X ke N tergantung. Kalau misalnya N-nya 7 ya berarti sampai X7, ada 7 data gitu ya. Nah, umumnya di sini memang saya akan bikinnya bawahnya 1. Meskipun nanti pada di soal itu ada kemungkinan bawahnya ini nggak dari 1, bisa dari 2 atau 0 atau min 1. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Nah, itu nanti ada beberapa trik di bawah sini ya. Supaya kita mengkonvertnya menjadi nilainya 1. Karena bentuk ini yang paling gampang kalau kita suruh ngitung. Oke, itu notasi sigma ya. Jadi dia dijumlah. Kok mungkin ada nanya, kok kalau dikali ada nggak? Misalnya X1 kali X2 kali X3. Sebenarnya ada, tapi kalian tidak belajar, yaitu notasi pi. Jadi kalau nanti bentuknya begini, I dari 1 sampai N gitu ya. Dari XI, kalau dia pakainya pi, itu berarti namanya X1 kali X2 kali X3, terus kali XN. Itu kalau perkalian. Cuman ingat ya, kalian tidak belajar yang pakai pi ini. Kita lebih concernnya ke notasi sigmanya aja. Kita masuk aturan kedua. Tadi aturan pertama sudah ya. Sekarang kita masuk aturan kedua. Nah, ini kalau misalnya di sini ada konstanta, maka konstantanya buang keluar terus dikali dengan N. Nah, ini saya bilang kenapa bawahnya harus 1. Karena kalau bawah ini nggak 1, ini bukan N. Ini bukan N. Terus berapa kok? Nah, kita harus ngubah dulu ke angka 1. Nah, itu ada caranya. Kalau misalnya ini nggak 1, misalnya 3, mau jadiin 1, berarti kurang 2 kan? Atas juga harus kurang 2. Tapi sebelah kanannya, nah itu ada hitungannya sendiri. Jadi contohnya yang ini misalnya sigma I dari 1 sampai 3 gitu ya, dari 7 misalnya gitu. Itu langsung aja 7 dikali atasnya ini lah, 3. Dengan syarat I-nya harus sudah 1. Bawah ini selain I bisa J, bisa K ya, jadi kalian nggak usah bingung. Ya, ini I sama dengan 1. Kebetulan di sini saya makainya I, bisa J, bisa K, nggak apa-apa. Sama aja kok hasilnya, sehingga jawabannya adalah 21. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, itu bentuk nomor 2 ya, kira-kira ilustrasinya begini. Sekarang masuk bentuk nomor 3 kita. Nah, kalau yang nomor 2 kan nggak ada X-nya, nggak ada XI ya. Nah, kalau nomor 3 ini ada XI. Maka nomor 3 sama 2 ini mirip, caranya konstantanya buang depan, tinggal XI-nya nanti kalian bongkar sesuai dengan rule aturan 1. Contoh, misalnya ini I dari 1, misalnya jangan I ya, K, misalnya gitu, K ya. K dari 1 sampai 5, misalnya gitu, dari 2K. Nah, ini ada triknya. Kalau di bawahnya K, harusnya koefisien ini, variabelnya juga K, sama-sama K gitu. Kalau bawahnya I, ini harusnya 2I. Supaya kita tahu nanti mana yang akan kita bongkar menjadi notasi sigmanya. Sehingga di sini kita akan bongkar menjadi 2 dikali sigma I. Sorry, ini K dari 1 sampai 5 dari K ya. Maka kalau kita ngitung sebenarnya kayak 2 dikali, nah ini 1-nya masukin, 1 ditambah 2 sampai 5 gitu. Ini 4 ya. Nah gini. Jadi kalau K-nya startnya 1, ini berarti K-nya ganti 1, ditambah K-nya ganti 2 sampai 5. Gitu. Kalau angka ini kecil, kalian boleh ngitung begini. Tapi kalau misalnya 1 bawah atasnya 100 kan nggak mungkin dipanjangin. Nah itu ada caranya khusus. Nanti saya kasih tahu ya, di bawah ada cara khusus untuk mencari kalau sampai atasnya ini terlalu gede.
Nggak mungkin kita 1 tambah 2 sampai tambah 100. Lama banget kita ngitungnya ya. Oke, bentuk nomor 3 kira-kira seperti itu. Saya hapus lagi. Next kita ke nomor 4. Nomor 4 ini sebenarnya bentuk penjumlahan sama pengurangan. Ini kayak sigmanya kalian kali masuk aja. Sama ya. Jadi harusnya kalian udah paham ini sigmanya kali masuk aja. Nomor 5 itu mirip nomor 4, cuman ini dibongkar dulu. Ini kan kalau bentuk kuadrat X plus Y kuadrat kan X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Baru sigmanya kali masuk. Gitu. Sama kalian lihat nomor 3 sama 4 ya, saya lupa kasih tahu tadi. Tolong lihat nanti kalau di soalnya ada kurung sama nggak pakai kurung. Itu ada perbedaan. Contoh, misalnya I1 sampai 4 misalnya, dia kasih kurung misalnya 2I plus 5. Ini artinya sigmanya kalian kali masuk. Yang artinya adalah kalau di sini berarti sigma I dari 1 sampai 4 dari 2I ditambah sigma I dari 1 sampai 4 5. Gini. Yang kiri pakai trik nomor 3, yang kanan pakai trik nomor 2. Gitu. Tapi misalnya nanti ada soal dia tulisnya begini doang nih, nggak pakai kurung, 2I plus 5 gitu ya. Itu artinya sigma ini hanya milik yang 2I. 5-nya biarin aja, ditaruh di belakang. Oleh karena itu nanti kalau ketemu soal tolong lihat dia kasih kurung atau enggak. Karena itu perhitungannya jadi berbeda. Oke? Jelas ya? Jadi itu tolong dipahami kurung atau enggak. Oke, 4 sudah, 5 sudah. Sekarang kita ke nomor 6. Nah, 6 ini penting. 6, 7, 8 ya. Ini penting karena ini ibaratnya sebagai teknik notasi sigma. Kita akan menyeting soal supaya bentuknya nanti seperti nomor 1 sampai 5 dengan cara menggunakan teknik 6, 7, 8. Nomor 6 maksudnya gini, dia misalnya dari 1 sampai N, saya boleh pecah sampai M dulu, terus M plus 1 sampai N. Contoh, misalnya ini I-nya dari 1 sampai 10. Misalnya ini I doang ya. Nah, ini saya boleh pecah I-nya 1 sampai, nah ini bebas. Misalnya saya mau sampai 5, boleh. Tapi berikutnya kalian harus I-nya start sini dari angka 6. Next step-nya ibaratnya gitu. Lihat M yang bawahnya M plus 1 kan. Berarti kalau saya stop di 5, berikutnya harus dari 6 sampai 10 finish. I juga. Tapi ini tidak menutup kemungkinan sigmanya bisa muncul lebih dari 2 kali ya. Misalnya nih, kok saya mau bikinnya I 1 sampai 2 dulu. Terus habis 2 berarti 3 dong sini. 3 sampai 7. Terus berikutnya baru 8 sampai 10. Ini juga sama, boleh begini. Terus mungkin kalian bertanya, kok ini kapan taunya kita gunakan atas atau bawah? Nah, itu nanti tergantung soal. Kalau soalnya ada tipe pembuktian, ada kemungkinan nanti bisa dibongkarnya lebih dari 2 kali. Bisa 3 kali gini, atau mungkin bisa 4 kali loh. 1, 3, 4, 6, misalnya 7 sampai 9, 9, 10 gitu. Oke, jadi maksud nomor 6 tuh kira-kira seperti ini. Kalian boleh membongkarnya sigmanya lebih dari 1 dengan syarat ini berlanjut ya. Kalau stopnya 5, berikutnya 6. Ini stopnya 2, berikutnya 3. Stopnya 7, berikutnya 8. Kayak gitu. Oke, nomor 6 kira-kira seperti itu ya. Next kita ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini teknik kalau sampai bawahnya nggak jadi 1 ya. Jadi kalau di sini misalnya di sini I sama dengan 1 sampai N dari XI, ini saya bisa setting nih, misalnya saya nggak mau dari 1 deh, dari 0. Maka syaratnya begini, kalau saya misalnya jadi 0 berarti ini kan harus dikurang 1, atasnya kurang 1 tapi sininya tambah 1. Tukeran, atas bawah minus, yang sininya tambah. Berlaku juga kalau misalnya saya mau tambahin, misalnya ini startnya 1, oh saya mau dari 3 deh. Berarti P tambah 2, atas tambah 2, tapi yang X ini jadi minus 2. Contohnya begini, mungkin kalau bentuk begini nanti bingung ya. Misalnya, saya nggak bikin dari 1 deh ya. Saya misalnya bikinnya dari 7 sampai 12 itu. Dari misalnya 4I, misalnya ya.
Oh, kok saya mau bikinnya jadi 1 deh bawahnya. Jadi 1. Logikanya begini kalian. 7 ke 1 kan kurang 6. Berarti harusnya atasnya juga kurang 6 gitu kan. Berarti harusnya ini jadi 12 kurang 6 alias 6. Ya, jadi bawahnya kurangin berapa biar 1? 6. Oh, atasnya juga kurang 6. Tapi sininya kalian harus dibikin, tadi kan kurang, ini jadi plus 6. Ingat ya, yang di plus 6 tuh dikasih kurung. I plus 6 berarti ini nanti dikali masuk. 4I plus 24. Seperti itu. Ya, berarti nanti bentuk ini sama ini sama sebenarnya. I-nya 1 dari 6 sampai 4I plus 24 gitu. Nah, mungkin di sini bingung kok pakai kurung nggak? Karena ini pakai kurung, waktu 4-nya dimasukin ini juga harus pasti kurung. Begini guys. Takutnya apa? Kalau kalian masukin ini nggak kasih kurung, nanti mikirnya sigma ini punya 4i doang. Aslinya 6-nya ngikut. 6 ini juga masih punya sigma loh ya. Karena kalau kita menurut kali masuk, 4 sigma kali masuk kan 6-nya kena. Gitu. Jadi kalau ini kasih kurung, tolong nanti waktu dibikin di bawah juga kasih kurung. Supaya nggak miss waktu sigmanya dimasukin gitu ya. Kira-kira nomor 7 tuh gitu. Atau misalnya juga bisa kejadian, ini kan dari 7 ke 1 dikurang ya. Misalnya di sini saya dari min 3 sampai 1 gitu. Dari 7i plus 5 gitu ya. Misalnya. Sama triknya. Sorry, ini jangan i, ini k. Ini nggak boleh i ya. Ini harus k karena variabel bawah ini harus sama. Bawah k ini harus k. Kalau ini m, atas juga m. Nah, ini misalnya saya mau ganti jadi 1. Nah, kalau mau ganti jadi 1 gimana? Berarti bawahnya harus tambah 4 dong. Maka atasnya juga harus tambah 4. Oh, berarti 5. Tapi di sini k-nya harus dikurang. Kurangnya dengan 4. Karena ini ke sini kan nambah. Atasnya nambah, tapi yang di k-nya malah dikurang. Tukeran gitu loh. Nih, bentuk ini nih. Yang di kursor ya. Saya tambah, atas tambah, tapi sininya kurang. Sehingga trik di sini sama guys. Tolong dikasih kurung ya. Sehingga jawaban yang sebelah kiri ini kalau saya bikin K starting 1 itu sama kayak 7K minus, nah ini min 28 tambah 5, min 23. Tolong kurungnya jangan lupa gitu. Oke. Nomor yang saya linkerin itu sangat bermanfaat ya. Jadi tolong diingetin nih trik-triknya. Final kita ke nomor 8. Oke, nomor 8 itu sebenarnya bentuk cepat. Ini mirip kayak nomor 2 sebenarnya. Cuma kalau nomor 2 kan startingnya 1 sampai N. Nah, nomor 8 itu startingnya bukan 1. Sehingga kalian nanti disuruh nyari. Nah, ini gimana sih hasilnya? Kalau 1 kan gampang. Misalnya dari I-nya 1 sampai 7 dari konstanta kan berarti tinggal, misalnya konstantanya saya anggap 10 ya. Itu berarti kan tinggal 10 dikali yang atas. Nah, tapi kalau kita gunakan rumus yang ini, berarti itu sama kayak buka kurung. N tuh yang atas ya, berarti 7 min 1 plus 1. N min M plus 1, berarti atas kurang bawah tambah 1 baru dikali C. Kasus ini 10 kan? Makanya ini kecoret. 7 kali 10. Sama. Seperti itu. Cuman yang khusus nomor 8 ini dipakai nanti kalau misalnya bawahnya bukan 1, misalnya 7 di sini. Ini mau sampai 15. Misalnya ini 20. Nah, ini kan ribet ya. Kalau kita ngitung manual, nah langsung aja berarti atas kurang bawah tambah 1. Atas 15 kurang bawah tambah 1 baru dikali 20. Nah, selesai. Kalian ngitungnya begitu. Berarti kalau kita hitung di sini, ini 9 kali 20 ya. 180 jadinya. Oke. Nah, jadi bentuk yang sifat ini tolong diingetin, spesifik di nomor 678. Saya lingkarin merah, itu sangat berguna nanti. Kalau sisanya saya rasa kalian paham. Sekarang kita masuk ke hasil penjumlahan spesial. Maksudnya apa? Tadi kan saya bilang, kalau misalnya startingnya ini I-nya 1 sampai 4,
Ini mah gampang, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau kasusnya bawah ini startingnya 1 sampai 50, kita nggak mungkin dong ngitung begini sampai tambah 50, lama bener. Maka di situ ada satu rumus di mana sigma starting 1 I dari N itu setengah NN plus 1. Saya contohin ya, nomor 1 kita gunakan manual begini sama kita pakai rumus. Jawabannya sama nggak? Coba kita manual di sini, berarti ini 10 bener. 5 tambah 5. Coba kita gunakan rumus, berarti setengah. Nah, N itu yang atas ya. Berarti sebenarnya rumus yang ini, kalau mau pakai yang sebelah kiri ini, tinggal setengah dikali atasnya kan 4. Berarti ini 4, N plus 1, gitu. 10 nggak? 10, bener. 2 kali 5 kan? Sama tuh. Nah, ini juga bisa dipakai sebelah kanan. Oh, berarti ini setengah, N-nya 50, N plus 1. 50 tambah 1. Berarti ini kayak 25 kali 51. Nah, ini hitungnya sendiri. Kalau kalian manual begini, pasti jawabannya sama. Begini juga. Gitu. Nomor 1 gitu ya. Nah, nomor 2 sebenarnya sama kayak nomor 1, cuman dia ada kuadrat. Jadi kalau nomor 2 itu kira-kira begini, kalau misalnya I-nya startnya 1 sampai 4, I kuadrat. Itu berarti 1 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, tambah 4 kuadrat gitu kan. Tadi kan 1 tambah 4, tambah 9, tambah 16 gitu ya. Jawabannya berapa ini? 30. 9 tambah 16, 25. Tambah 5, 30. Nah, kalau kita pakai rumus, itu juga sama. Tinggal 1/6, N-nya 4. Terus 4 tambah 1, N plus 1, terus 2N plus 1, berarti 8 tambah 1 gitu ya. Coba kita hitung di sini. Jadi 1/6 kali 4 kali 5 kali 9 gitu kan. Kalau kita coret, ini 2, ini 3, betul. Ini coret 3 lagi. 30. Tuh. 2 kali 5 kali 3 kan sama dia. Ini juga sama ya, nomor 2 ini dipakai kalau N-nya gede banget. Misalnya 10. Nggak mungkin kita ngitung 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, sampai 10 kuadrat. Panjang banget. Gitu ya. 3 juga sama, tapi dia bentuknya pangkat 3. Oke, nah ini tolong dihafalin ya. Karena ini akan mempersingkat waktu. Kalau misalnya kalian dapat soal. Oke. Nah, kira-kira notasi sigma seperti ini. Jadi, main point kalian ingat, hafalin yang sifat atas, khusus nomor 678 itu tolong diingat banget triknya itu, sama spesial. Ini untuk mempercepat perhitungan. Kalau itu sudah, sekarang kita masuk ke latihan. Latihan yang saya kasih, ini masih yang latihan 1 dulu ya. Oke, seperti biasa nanti video pembahasannya saya akan bikin di sini. Kayaknya ini 2 kali ya. Jadi pembahasannya nanti ada 2 video ya di sini. Oke. Pembahasan pertama di sini ada berapa soal saya lihat dulu. 1 2 3 4 5 6. Oke, video ini saya sampai nomor 3 dulu aja. Supaya nggak terlalu lama ya. Kita mulai ke nomor 1 dulu. Oke. Nomor 1 ini dia minta tulis notasi sigma berikut dalam bentuk deret dan hitung nilainya. Kalau dalam bentuk deret berarti kalian harus jabarin gitu. Kalian harus jabarin gitu ya. Sehingga yang A, itu kalau pakai rumus tadi bisa tuh. 1/6 N, N plus 1, 2N plus 1. Cuma berhubung dia minta jabarin, ya, maka ini kita harus bongkar menjadi 1 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, tambah 4 kuadrat, tambah 5 kuadrat gitu. Ya kan, ini kan startingnya 1 ya, jadi 1 kuadrat sampai begitu. Berarti 1 tambah 4, tambah 9, tambah 16, tambah 25. Ini kalau kalian hitung dapatnya 55 ini. Gitu ya. Ini 25, tambah ini 30, 30 tambah 25 segini. Kalau kalian tadi mau pakai rumus yang 1/6 N, N plus 1, 2N plus 1, ini juga sama, boleh. Karena starting bawahnya 1, ganti N-nya 5 aja. Sama pasti jawabannya, karena nanti 6 sama ini kecoret kan, sama-sama 6. Tinggal 5 kali 11. 5 kan, ini kan 10 tambah 1. Sama pasti jawabannya.
Cuma kita nggak pakai ini karena diminta bentuk deret. Bentuk deret ini dibongkar maksudnya gitu. Oke. Next yang B. Oke, yang B kita lihat di sini. Nah, ini starting bawahnya 2 ya. Ini perlu saya setting dulu nggak kok? Ini jadi 1 bawahnya. Kalau saya lihat ini nggak usah disetting karena ini 2 ke 5 kan kecil nilainya. Cuman berapa baris berarti? 2, 3, 4, 5. Cuman 4 ya. 2, 3, 4, 5. Berarti cuman ada 4 angka. Saya masukin aja. Kalian setting kalau misalnya ini terlalu panjang jaraknya, 2 ke 10 misalnya. Nah, itu kepanjangan. Tapi khusus di sini saya masukin aja. Nah, lihat, ini kasih kurung ya. Berarti ini kalian harus hitungnya 2 masukin sini, 4 tambah 3 7. Gitu. Kenapa 2 dulu? Ya startingnya 2 sini. Next startingnya 3. Habis 2 3 kan? Berarti 2 kali 3 tambah 3 gitu. 9. Terus 4. Berarti 4 kali 2 tambah 3. 11. Dari sini terlihat kelipatannya 2 ya. 7, 9, 11. Harusnya 13 dong berikutnya. Oke, finish ya. 5 ya. 5 berarti 5 kali 2 tambah 3, 13. Nah, untuk nentuin ini ada berapa banyak angka sukunya. Hitung aja 2 ke 5 pakai tangan. 2, 3, 4, 5. Ada 4 kan? Berarti ini juga ada 4 suku pasti. Seperti itu. Udah, tinggal kalian hitung. Saya hitung bantuin 40 ini jawabannya ya. Ini tengah 9 tambah 11, 20. 7 tambah 13 juga 20. Sehingga jawabannya di sini adalah 40. Seperti itu. Oke, next yang C. Nah, C tadi bentuknya gimana guys? Rumus nomor 8 masih ingat? Yang rumusnya I, ini M, ini N, C. Atas kurang bawah tambah 1 kali C. Nah, ini buat yang C itu gitu. Sehingga bentuk ini min 3 sampai 6 dari 8. Kalau misalnya kalian mau ngitungnya, kok saya mau ngitungnya pakai deret deh kok, jangan pakai rumus. Gimana caranya? Oke. Kalau mau pakai deret, caranya sama. Ini ada berapa suku? Hitung min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 10 kan? Berarti ini ya sebenarnya ada 10 biji. Ya dong. Artinya ini 1 tambah 1 tambah 1 sampai 10. Atau langsung aja 8 kali 10 boleh ini. 80. Jawabannya begini. Kalian boleh hitung pakai rumus coba. Atas kurang bawah tambah 1 kali 8. Atas kurang bawah aja udah 9 kan. Tambah 1 10 dikali 8 80. Cara pertama gitu. Cara kedua, misalnya kok saya mau ganti ini jadi 1 deh. Kalau ini jadi 1 berarti atasnya harus tambah 4 dong. Karena min 3 biar jadi 1 kan tambah 4. Berarti ini 10 juga. Nah, cuma berhubung di sini nggak ada variabel I, berarti ya begini sama. Yang artinya tinggal, tadi saya bilang 8 kali yang atas. Ingat ya, 8 kali atas ini hanya berlaku kalau I, bawahnya starting 1. Itu kalau starting 1 kan kali aja, atas yang sama tengah ini kali, boleh. Sama, jawabannya begitu pasti. Oke? Atau aslinya sebenarnya ini 8 tambah 8 tambah 8 ada 10 biji. Gitu loh. Nah, 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Jabarin aja. Gitu. Terus yang D. Nah, yang D ini sama saya nggak usah bongkar ya. Karena kalau saya bongkar itu akan mempersulit. Cuman kalau saya lihat di sini, oke ini jangan dibongkar. Karena kalau saya tambahin 1, ini I-nya jadi min 1, I-nya min 2. Nggak usah, berarti yang ini saya sama, langsung masukin aja startingnya 0 sampai 3. Dari 2 pangkat I min 1 plus 4. Ini juga sama, ada kurung. Berarti masukan pertama ganti I-nya 0. Berarti 2 pangkat min 1 tambah 4. 2 pangkat min 1 kan setengah ya. Tambah 4, berarti 4 setengah alias 9/2. Sekarang 1 berikutnya. Ini jadi 2 pangkat 1 kurang 1. 1 kurang 1, 0 ya. 2 pangkat 0, 1. 1 tambah 4, 5. Gitu.
Next 2. Berarti 2 kurang 1, 1. 2 pangkat 1, 2. Berarti ini 6. 2 tambah 4 ya. Next-nya 3. Berarti gue ganti 3. 3 kurang 1, 2. Berarti 4 tambah 4, 8. Sehingga dari sini kalau kalian hitung sederhananya dapatnya 23,5. Segini harusnya. Atau kalau mau bikin pecahan biasa 47/2 ini. Yang boleh ngitung itu 47/2 itu. Oke. Kira-kira nomor 1 ya seperti ini nanti. Jadi kalian kalau dia minta bentuk deret berarti dibongkar itu. Asosiasinya begitu. Cuman kalau misalnya pilihan ganda dia nggak akan begini nanya. Kalian pakai trik ya nggak apa-apa. Pakai rumus misalnya C, saya pakai rumus boleh. Kalau PG ya, gitu. Atau kalau kalian punya kalkulator ada nih notasi sigma, masukin aja. Oke. Next nomor 2 kita. Nomor 2 kita ngubah supaya bawahnya jadi 1. Nah ini saya bilang tadi. Karena memang kebanyakan rumus bawah startingnya tuh 1. Ya, makanya di nomor 2 kita latihan bagaimana cara mengubah bawahnya biar 1. Oke, ke yang A dulu. Kita lihat ini kan 6. Saya tulis dulu ya. K-nya dari 6, 12. Ini kasih kurung nih, 3 min 2K. Artinya kalau saya mau bikin jadi 1, berarti ini kalau mau bikin 1 berarti harus dikurang 5 dong. Maka atasnya juga harus kurang 5, begitu. 12 kurang 5 berapa? 7 ya. Oke. Cuma di sini jangan lupa K-nya harus tambahin 5. Tukeran deh ya. Di sini nih harus ditambah. Karena bawahnya kan dikurang 5, atas kurang 5, sininya harus tambah 5. Tolong kasih kurung ya di sini. Sehingga bentuk yang kiri kalau bawahnya K-nya mau jadi 1 akan diperoleh menjadi 3. Nah ini min 2-nya kali masuk aja. Min 2K min 10 kan. Sehingga diperoleh sigma K sama dengan 1 sampai 7. Ini berarti dapatnya 3 kurang 10 min 7 min 2K. Seperti ini. Kasih kurung ya. Tolong jangan sampai miss nggak kasih kurung. Oke. Next yang B. Coba kita lihat yang B. B pun mirip sebenarnya. Ini saya turunin dulu ya. Oke. Gimana itu? Supaya kita yang B ini bawahnya jadi 1. Saya tulis soalnya dulu ya. K-nya min 2. Ini 5. 5 min K kuadrat. Oke. Sama triknya. Kalau ini mau jadi 1. Berarti ini tambah 3 bener kan? Maka atas juga harus tambah 3 alias atasnya jadi 8 dong. 5 tambah 3 kan. Cuman K yang ini akan jadi, nah kalau ada kuadrat tolong kuadratnya belakangan ya. Berarti ini tadi apa? Ditambah 3 ya. Atas tambah 3 berarti ini kurang 3. Kalian kuadratin baru. Oke, jadi maksudnya sini K min 3 baru kuadratin. Jangan K kuadrat min 3. Nah itu missnya sering kejadian di sono. Ya. Jadi kuadratinnya itu belakangan. Sehingga jawaban ini, kalau kita sederhanain, ini kayak bongkar ya, K kuadrat min 6K plus 9 gitu dong. Nah, berarti kalau saya sederhanain di sini, saya kali masuk berarti itu min K kuadrat plus 6K. Nah, ini jadinya 5 min 9 kan? Min 4 gitu. Ini tadi yang A, nah ini yang B nih. Jawabannya udah jadi seperti itu. Oke, jadi nanti ingat ya. Kalau bentuknya kuadrat itu belakangnya ya, kuadratinnya belakangan. Kalian setting dulu min 3 baru dikuadratin. Jangan K kuadrat min 3, nanti jawabannya langsung 2 min K kuadrat, error itu. Oke, paham ya? Seperti itu. Next yang C. Nah, kalau yang C, berhubung ini nggak ada K-nya, itu langsung sebenarnya. Min 2 sampai 4 dari 7. Ini ya tinggal atas bawah aja ngefek. Yang sebelah kanannya karena nggak ada variabel K, ya nggak usah diutak-atik. Berarti ini biar jadi angka 1, ini harus tambah 3 dong. Maka atasnya juga harus tambah 3 ya. Maka jawabannya 7. Nah, udah 7.
Di sini kan nggak usah utak-atik kok, ini 7-nya nggak di minus 3, nggak usah. Yang di minus 3 kalau sampai muncul K di sini nih, ada variabel K, baru ada K-3 gitu. Oke? Oke. Terus yang D, nah lihat nih, yang D nggak ada kurung kan? Artinya sigma ini hanya milik 5K. Itu maksud saya tadi tuh. Kalian cek ada kurung atau enggak. Sehingga yang di sini K-3 dari 3, 5K min 7. Langsung setting guys. Supaya jadi 1, maka harus tambahin 4 ya. Maka atas juga harus tambah 4, maka jadi 7 betul. Cuma K-nya harus dikurang 4 tukeran. Nah ini baru min 7. Ingat kalau nggak ada kurung berarti sigma hanya punya 5K. Ya. Maka jawabannya tinggal K-1, 7. Nah ini jawabannya 5K min 20 min 7. Tolong jangan jadiin 20 kurang 7 jadi 27 ya. Ini nggak boleh kalian jadiin 5K min 27. Oke, hati-hati itu. Karena 7 ini berdiri sendiri ibaratnya. Ini angka sendirian min 7-nya. Takutnya kalau sampai kalian nggak kasih kurung, nanti jadinya 5K min 27. Kalau 5K min 27 artinya 7-nya ini ngikut sigma. Atau kalau soal dia pertamanya udah dikurung. Nah itu kalian boleh 5K min 27. Cuma berhubung yang dadu ini cuman sigma K min 3 sampai 3, 5K min 7 tanpa kurung, artinya sigma ini hanya punya 5K. Ini warning ya, yang D hati-hati, baca yang benar, kurung atau enggak, seperti itu. Oke? Maka nomor 2 kira-kira seperti ini ya, jawabannya udah finish. Oke, last di video ini kita ke nomor 3 ya. Nah, ini kita suruh ngitung. Berarti kalau ngitung kita harus jawabannya sampai angka final. Di sini kita akan menggunakan rumus yang tadi ada 8 ya. Cuma di sini masih yang enak karena bawahnya masih 1. Masih 1 semua nih. Oke. Karena nanti yang soal-soal berikutnya bawahnya nggak 1. Nah, itu harus pakai teknik pergeseran. Oke, sekarang kita ke nomor 3 dulu ya. Karena ini sampai N, maka jawabannya harus dalam N nanti ya. Kalau ini misalnya sampainya angka, jawabannya final angka. Tapi karena ini sampai N, ya udah jawabannya dalam N. Oke, ini ada kurung ya. Artinya, ini yang sigma I 1 sampai N dari 6I min 2. Pertama kalian boleh kali masuk dulu sigmanya yang artinya menjadi seperti ini. Dari 6I dikurang sigma I 1N dari 2. Ah, gitu. Sigmanya kali masuk aja, nggak apa-apa. Berarti di sini tinggal 6 dikali sigma I dari 1 sampai N dari I. Oke. Nah, ini langsung 2N ya. Karena startnya 1, ini langsung 2 kali atas aja, 2N. Nah, yang ini, tadi masih ingat rumusnya apa ini? Yang sifat spesial nomor 1 ya. Setengah N plus 1. Gini. Ini yang sigma ini kan setengah N plus 1. Kalau saya coret, ini jadi 3N ya. Terus kalau kalian kali masuk, jadinya 3N kuadrat plus 3N min 2N. Yang artinya jawaban finalnya 3N kuadrat min N. Udah. Plus N ya. 3 min 2. Seperti itu. Oke, next yang B. Oke, ini saya turunin dulu ya. Nomor 4. Starting nomor 4, saya pisahin video karena memang agak panjang. Yang nomor 4 tuh. Karena kalian lihat bawahnya ini nggak 1. Ini dia tanya FI-nya gimana. Itu agak panjang, makanya itu nanti di video berikutnya aja. Sekarang kita ke yang B. Sigma I dari 1 sampai, ini bacanya tuh dari 1 sampai gitu ya. Dari 1 sampai N, I kuadrat min I min N plus 1. Oke. Ini sama ya. Pertama kalian kali masuk aja dulu semuanya. Berarti sigma I dari 1 sampai N dari I kuadrat dikurang sigma I dari 1 sampai N dari I dikurang sigma I
dari 1 sampai N dari N, ditambah sigma I dari 1 sampai N dari 1 ya, ini plus N. Oke. Nah, ini harus hafal yang tadi saya bilang. Gimana kalau I kuadrat? 1/6N, N plus 1, 2N plus 1. Mungkin awal kalian belum hafal ya. I kuadrat seperti itu. Dikurang. Nah, kalau I gimana? Setengah N plus 1 ya. Oke. Nah, ini min ini nih, yang N ini. Ini kalian jangan bongkar kayak yang tengah ya, yang apa? Yang setengah N plus 1. Lihat, ini kan bawahnya harus I. Ini ada nggak variabel I? Nggak ada kan? Berarti N-nya gimana kok? N-nya kalian anggap konstanta guys di sini. Ini bukan variabel ya. Variabel tuh harus ngikut huruf yang bawah nih nah. I, J, K misalnya. Harus ada K-nya, baru kalian bongkar gitu. Sehingga yang ini sebenarnya tinggal N kuadrat aja. Konstanta kali atas gitu aja. N kali N kuadrat. Yang ujung 1 kali N, ya kan? Kan konstanta juga 1. Nggak ada variabel I kan? Langsung N gitu. Nah, di sini saya tetap akan kerjain yang ini dulu. Yang tetap di kurung hijau ya. Berarti itu ada N plus 1 saya keluarin. N plus 1. Masih yang kurung hijau ya. Berarti yang nyangkut adalah di sini ada 1/6, 2N plus 1. Yang ini ada min setengah. Ini min N kuadrat plus N. Biarin aja dulu. Next, yang dalam ini, berarti ini N plus 1. Kalau saya kali masuk yang dalam ini, berarti dapatnya itu 1/3 N tambah 1/6 min setengah, betul? Oke. Berarti ini min N kuadrat plus N. Saya masih kerjain yang sebelah sini dulu. N plus 1. Berarti ini 1/3 N. Nah, ini jadinya min 1/3, betul guys? Min 1/3 ya. 1/6 kurang setengah, min 1/3 itu. Berarti min N kuadrat plus N. Baru 1/3-nya saya keluarin, sehingga yang di dalam kurung ini akan jadi 1/3 N plus 1, N min 1. Betul guys di sini. Nah, ini saya nggak usah kurung lagi. Baru yang ini saya keluarin min N-nya, berarti ini N min 1, betul guys? Gitu ya. Ini nih, yang ini doang nih. Saya keluarin minnya gitu. Nah, di sini berarti kelihatan si N sama N min 1-nya ini, yang saya garis merah ini, bisa dikeluarin. Oke, itu bisa saya keluarin, berarti ini N min 1. Maka yang nyangkut di sini 1/3 N plus 1. Yang ini dikurang 1, betul? Seperti itu ya. Maka di sini langsung N min 1, 1/3 N tambah 1/3 kurang 1. Itu jadinya ada min 2/3-nya ya. Ada min 2/3-nya. Berarti ini N min 1. Ini berarti 1/3 N min 2/3. Nah, ini 1/3 kalian keluarin di sini aja. Langsung selesai jawabannya. Sehingga final answer. Kalau 1/3 ini saya keluarin, dapatnya 1/3 N min 1 masih tetap, tapi di sini akan nyangkut N min 2. Sehingga final answer-nya adalah seperti ini. Untuk yang B. Agak panjang ya. Memang seperti itu, tapi semoga nanti di sekolah nggak sepanjang itu caranya. Oke. Oke, next. Kita ke yang C. Yang B paling panjang ya, di antara yang lain tuh yang B memang paling panjang. Sekarang kita ke yang C. C kayaknya nggak gitu panjang deh ini. Ini sama ya, masih dalam N. Maka jawaban kita juga masih dalam N pastinya. Yang C ya. Oke, itu ada bentuk kuadrat. Berarti step 1. Ini mau nggak mau kita harus bongkar dulu. Sehingga bentuk ini 1 sampai N itu akan jadi 4i kuadrat min 2 kali 2 kali min 3 min 6i min 12i
plus 9. Jangan lupa kurungin ya. Gitu. Artinya yang di sini kita harus bongkar satu-satu. Sigmanya kali masuk aja. Kalau sigmanya kali masuk, ini akan jadi 4 sigma I dari 1 sampai N dari I kuadrat. Yang in tengah, 12-nya keluarin. Sigma I dari 1 sampai N dari I. Terakhir, sigma I dari 1 sampai N, 9. Gitu dong. Nah, di sini sama triknya, kita harus bongkar sesuai dengan rule tadi, di mana kalau I kuadrat berarti 1/6 N, N plus 1, 2N plus 1. Begini. Yang tengah berarti setengah N, N plus 1. Yang kanan langsung 9N aja. Nggak usah diutak-atik ya. Oke, coba kita sederhanain. 4 sama 6 ini 2/3 ya. N, N plus 1, 2N plus 1. Ini saya belum utak-atik. Yang sebelah sini akan dapatnya 6 N, N plus 1. Yang ini tambah 9N. Gitu. Nah, di sini memang waktu dibongkar ini jawabannya agak panjang ya. Saya akan stop jawabannya di sini aja. Tapi biasanya nanti di pilihan ganda itu akan muncul jawaban fix sesuai dengan penyederhanaannya mau sampai mana. Ini terlalu panjang nih kalau saya lanjutin. Karena ini yang dikeluarin pasti hanya N doang. Kalau saya lanjutin ya. Yang ini nyangkut 2/3. Nah, ini kalian harus kali masuk ini. 2N kuadrat. Terus N tambah 2N plus 3N tambah 1. Oke, nah yang ini karena N udah keluarin berarti ini jadinya min 6N, min 6. 6-nya doang kali masuk kan, plus 9N. Gitu. Terus N ini masih nyangkut, nah ini kali masuk. 4/3N kuadrat tambah 2N plus 2/3. Yang ini akan jadi plus 3N min 6. Betul dong? Min 6N plus 9N kan plus 3 ya. Baru terakhir 4/3N kuadrat plus 5N. Nah ini minus 16/3. Nah ini saya nggak tahu nih bisa difaktor atau enggak gitu. Ya ini saya nggak tahu nih ini bisa difaktor atau enggak. Tapi final answer-nya saya akan stop di sini aja. Sehingga jawabannya seperti ini. Saya nggak tahu nih bisa difaktor atau enggak. Oke. Kita masuk yang D dan ini adalah yang terakhir. Kita lihat dulu soalnya yang D. Nah, ini sudah angka nih atasnya sampai 10, berarti jawaban finishnya harus bilangan bulat ya. 1 sampai 10, 2i pangkat 3 min 3. Oke. 1 sampai 10, 2i pangkat 3 min 3. Berarti ini sigmanya kalau kalian kali masuk dapatnya 10 dari 2i pangkat 3 dikurang sigma 1 sampai 10 dari 3 gitu dong. Oke, tadi gimana yang pangkat 3? Masih ingat 2-nya keluarin kan? Kalau lupa saya tunjukin lagi ya. Ini yang i pangkat 3 nih. Rumusnya adalah kalau i-nya pangkat 3, yang nomor 3 nih, 1/4 N kuadrat N plus 1 kuadrat. Ini rumusnya seperti ini ya, 1/4 N kuadrat N plus 1 kuadrat. Di sini tadi N-nya kok nggak salah 10. Nah iya 10. Yang atas tuh N tuh yang atasnya tuh. Berarti 1/4 N kuadrat 10 kuadrat N plus 1 kuadrat 11 kuadrat berarti. Oke. Dikurang. Nah ini langsung 3 kali 10, 30. Nah nanti yang sebelah kiri, kalau kalian hitung itu akan dapatnya 6050 ini. Caranya gimana? Ini coret 2 ya. Nah ini 10 kali 10 kali 11 kali 11 bagi 2. Nanti ini 6050 dikurang 30. Sehingga jawabannya adalah 6020. Seperti itu. Ini harus angka final karena atasnya bukan N ya, tapi sudah angka seperti itu. Oke. Oke, demikianlah video saya untuk hari ini ya guys. Thank you sudah menonton videonya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Selamat malam dan bye-bye.